Perkenalkan, nama saya Yulina Nur Alifah dengan NIM 2301012111374 dari kelas peternakan A, kelompok 8. Halo semua, perkenalkan nama aku Asep Susanto dengan nomor induk mahasiswa 230101211200116. Perkenalkan, nama saya Awanda Salsa Awala dengan NIM 230111211200032. Perkenalkan, nama saya Nathanael Naratama Susilo dengan NIM 230101211200019. Perkenalkan, nama saya Nisrina Intan Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 2301211200063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Finanul Qariah dengan NIM 230101211200046. Hari ini saya akan membahas mengenai MEAN. MEAN merupakan statistika yang paling banyak digunakan. MEAN diperoleh dengan cara menambahkan semua nilai dan membagi dengan jumlah pengamatan dalam sampel. Istilah rata-rata hitung atau aritmatika MEAN dapat disederhanakan menjadi rata-rata atau MEAN saja. MEAN sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu rataan untuk mencari data tunggal dan juga rataan untuk mencari data kelompok. Yang pertama yaitu data tunggal dengan rumus X sama dengan sigma XI per N, di mana X merupakan rataan, sigma XI yaitu jumlah data, N banyaknya data, dan XI merupakan data ke I. Yang kedua yaitu data kelompok dengan rumus yang sedikit lebih panjang, yaitu sigma FI kali XI per sigma FI, di mana FI merupakan frekuensi dan XI merupakan data. Median merupakan titik tengah dari suatu data yang telah diurutkan berdasarkan nilainya, yaitu dari data kecil ke data besar ataupun sebaliknya dari data besar ke data yang terkecil. Yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Untuk median data tunggal masih dibagi menjadi dua, yaitu median data genap dan median data ganjil. Selanjutnya adalah median data ganjil. Median data ganjil memiliki rumus XN plus 1 per 2. Median data berkelompok. Median data berkelompok memiliki rumus XII plus N per 2 min FKII per FI dikali P. XII di sini merupakan tepi bawah dari interval yang memuat median, N merupakan jumlah dari frekuensi, FKII merupakan frekuensi interval yang memuat median ditambah frekuensi sebelumnya, FI merupakan frekuensi interval yang memuat median, dan P merupakan rentang. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu tentang modus. Teman-teman pasti pada tahu kan ya modus itu apa, karena materi ini udah kita pelajari dari SD. Dan buat teman-teman yang lupa apa itu modus, ayo kita ingat lagi ya. Jadi, modus adalah salah satu ukuran pemusatan data yang sering digunakan dengan menggunakan data yang paling sering muncul. Jadi gampangnya itu modus itu merupakan data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah terus di modus ini ada dua, yang pertama modus data kelompok dan yang kedua modus data tunggal. Kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu modus data kelompok. Teman-teman pasti udah pada hafal kan rumusnya apa, dan bagi yang lupa atau bagi yang belum tahu, rumusnya ini nih. Rumus modus data kelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 plus D2 kurung tutup K. Apa sih MO, TB, D1, D2, dan K itu? Dapat kita lihat pada keterangan bahwa MO merupakan modus data kelompok, sedangkan TB merupakan tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Dan K merupakan panjang kelas. Untuk rumus kan udah tahu nih. Nah, sekarang gimana nih cara mengerjakannya? Jadi, cara menghitungnya yaitu langkah pertama, kita harus menemukan frekuensi kelas yang maksimum. Kemudian yang kedua,
kita harus menemukan kelas yang sesuai dengan frekuensi ini. Nah, frekuensi ini itu maksudnya kelas modelnya ya. Dan kemudian yang ketiga, kita harus menemukan ukuran kelas. Nah, ukuran kelas ini kan cara hitungnya batas atas dikurangi batas bawah ya teman-teman. Dan yang keempat, kita menghitung modus menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya. Selanjutnya adalah rentang. Rentang merupakan selisih nilai dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Memiliki rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata kelompoknya. Maksud harga mutlak, setiap nilai negatif dianggap positif, menurut Aprilia 2018. Simpangan rata-rata biasanya mempergunakan rata-rata hitung atau median sebagai dasar pengukurannya. Simpangan rata-rata dihitung dengan jalan menjumlahkan simpangan masing-masing nilai variabel dengan nilai-nilai rata-ratanya atau median dan kemudian membaginya dengan jumlah seluruh variabel tanpa memperhatikan tanda jabar. Artinya, simpangan rata-rata itu harus dirata-ratakan seolah-olah kesemuanya itu adalah positif menurut Rushdie 2018. Dan ini rumus dari simpangan rata-rata. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan statistika, ukuran pemusatan, dan dispersi. Tentang simpangan baku. Simpangan baku itu apa sih? Jadi, simpangan baku menurut Hasan tahun 2011 adalah akar kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Simpangan baku biasa disebut sebagai standar defisiasi. Merupakan teknik perhitungan statistika yang dapat memaparkan homogenitas dari suatu data kelompok. Simpangan baku digunakan untuk menentukan sebaran data dalam sampel, juga untuk mengetahui seberapa dekat titik data individu ke nilai rata-rata sampelnya. Berikut adalah rumus mencari simpangan baku. Ada dua jenis, berdasarkan data tunggal dan berdasarkan data kelompok. Jika pada data tunggal nilai sampel lebih dari 30, maka yang digunakan adalah rumus yang berwarna merah ini. SD sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat per N. Jika sampel yang digunakan kurang dari sama dengan 30, maka yang digunakan adalah rumus yang berwarna kuning ini. SD sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, pada data kelompok, rumus yang digunakan jika sampel atau N-nya lebih dari 30 adalah SD sama dengan akar sigma Fi frekuensi dalam kurung X1 min X bar kuadrat per N. Sedangkan jika nilainya sampelnya kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30, maka yang digunakan rumusnya adalah yang berwarna biru. SD sama dengan akar sigma Fi dalam kurung Xi min X bar kuadrat per N min 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang varian. Menurut Ridwan dan Agdon, varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Sedangkan menurut Hasan, varian adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, variansnya disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, variansnya disimbolkan dengan sigma. Varian juga merupakan kuadrat dari simpangan baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien variasi. Koefisien variasi atau
Koefisien adalah nilai perbandingan antara deviasi standar dengan nilai rata-rata hitung dari perbandingan antara deviasi standar dengan nilai-nilai rata-rata dari suatu distribusi. Semakin besar nilai koefisien variasi, berarti datanya kurang merata. Jika semakin kecil koefisiensi variasi, berarti datanya merata. Menurut Erna dan Kurniati 2017. Koefisien variasi diukur dari rasio standar deviasi dengan expected return. Semakin kecil nilai koefisien variasi, maka semakin kecil resiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar nilai koefisien variasi, maka semakin besar risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usaha. Menurut Ayu 2014. Oke, ini adalah rumus koefisien variasi. Baik, saya Nisrina Intan akan meneruskan penjelasan statistika ukuran pemusatan dan dispersi tentang angka baku atau z-score. Jadi, angka baku atau z-score itu apa sih? Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut menurut Ikhwan tahun 2019. Angka baku disebut juga sebagai z-score, oleh karena itu dilambangkan dengan huruf Z. Nah, fungsi dari angka baku atau z-score ini apa sih? Jadi, angka baku atau z-score berfungsi dalam menentukan nilai pada suatu kejadian. Contohnya, menurut Rudianto, pada tahun 2013, berpendapat bahwa analisis z-score adalah salah satu cara untuk menaksirkan kebangkrutan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, rumus z-score itu rumus angka baku, yaitu Z sama dengan XI min X bar per SD. Jadi XI-nya adalah nilai, X bar-nya adalah rata-rata atau mean, dan SD-nya adalah simpangan baku. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan rataan dari hasil tes 10 siswa kelas 11 dengan data 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Lalu langsung kita masukkan ke rumus dengan menjumlahkan seluruh data, lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 10, ketemu hasil 60 per 10, lalu dibagi ketemunya 6. Contoh soalnya kayak yang digambar, yaitu yang sudah diketahui data dan juga frekuensinya. Nah, sekarang kita cari XI-nya dengan menjumlahkan kedua data menjadi 2. Contohnya yaitu kita ambil kelas pertama, yaitu data 37 ditambah 43 per 2. Ketemunya 80 bagi 2. 40 itu sebagai XI. Hal itu juga sama buat kelas-kelas yang lainnya. Terus yang kedua kita mencari FI kali XI. Sudah diketahui kan frekuensi kelas pertama itu 5, makanya kita langsung cari, yaitu FI kali XI 40 kali 5, ketemunya 200. Itu sebagai FI-XI dari kelas pertama. Hal yang sama juga berlaku buat kelas-kelas yang lain sampai kelasnya selesai. Kalau udah, kita jumlahin dari FI dan juga sigma FI-nya, lalu dimasukkan ke dalam rumus. Dari data yang udah kita peroleh sebelumnya dari kelas-kelas yang lain, lalu kita masukkan datanya itu 2167 dibagi 40. Nah, terus dibagi ketemunya 54,2. Ini merupakan hasil akhir dari soal data kelompok. Langsung masuk pada contoh median data genap. Di sini terdapat sebuah data yang telah diurutkan berdasarkan nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Untuk rumus median data genap adalah xn per 2 plus x
N per 2 tambah 1 per 2. Di sini terdapat 18 data, jadi rumusnya seperti ini. 18 per 2 ditambah 18 per 2 tambah 1 bagi 2 sama dengan 9 plus 10 per 2 sama dengan 19 per 2 dengan 9,5. Jadi mediannya terdapat data di 9,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mediannya adalah 56 ditambah 65 per 2 sama dengan 121 per 2 sama dengan 60,5. Selanjutnya adalah median data ganjil. Median data ganjil memiliki rumus xn plus 1 per 2. Di sini terdapat sebuah data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Langsung saja masuk pada pembahasan. Sama dengan xn plus 1 per 2. Terdapat 9 data, berarti 9 plus 1 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Berarti mediannya terdapat pada nilai yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. 170. Median dari data ini adalah 170. Langsung pada sebuah contoh soal. Di sini terdapat sebuah tabel yang memiliki total frekuensi 26. Jadi mediannya terletak pada data ke-14 dan 13. Kita hitung 3, 5, 9, 14. Berarti mediannya terletak pada data ini. Jadi I-nya adalah 61 dikurangi 0,5. 60,5. N-nya merupakan 26. FKII-nya adalah frekuensi interval ditambah frekuensi sebelumnya, berarti 5 tambah 4, 9. FI adalah frekuensi interval 5 dan P adalah rentang 80 dikurangi 75 atau setelah di sini dihitung adalah 5. Kita tulis kembali rumusnya. Sama dengan XI plus N per 2 min FKI per FI dikali P sama dengan 60,5 ditambah 26 per 2 dikurangi 9 dibagi 5 dikali 5 coret-coret sama dengan 60,5 ditambah 13 min 9. 60,5 ditambah 4 sama dengan 64,5. Jadi median dari data ini adalah 64,5. Oke, untuk lebih jelasnya, Awanda punya satu contoh soal buat teman-teman. Ayo kita kerjain bareng-bareng ya. Jadi di sini soalnya yaitu tabel berikut menunjukkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 70 orang siswa di SMA Surya Bakti. Jadi di sebelah kanan ini ada tabel yang menunjukkan nilai dan frekuensinya ya. Oke, langsung kita kerjain aja. Yang pertama mencari TB. Nah, TB itu kan rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Nah, untuk lebih jelasnya, tepi bawah kelas modus dan kelas modus adalah kelas dengan frekuensi paling besar. Jadi kita harus lihat di tabel frekuensinya mana sih yang paling besar itu. Nah, kalau berdasarkan tabel ini, frekuensi yang paling besar ada di angka 20. Maka kelas modusnya adalah kelas keempat yang ini. Nah, kelas keempat ini mempunyai interval 49 sampai 53. Nah, cara menghitung TB-nya yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan pada kelas keempat ini batas bawahnya yaitu 49 ya. 49. Jadi TB sama dengan 49 dikurangi 0,5 sama dengan 48,5. Oke, kita udah ketemu TB-nya. Kemudian yang kedua, kita mencari D1. Nah, D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus. Jadi, D1-nya ini kan 20. Nah, kelas modus sebelumnya itu kan kelas ketiga ya, dengan interval 44 sampai 48 dengan frekuensi 14.
Jadi cara hitungnya D1 sama dengan 20 dikurangi 14 ini. Jadi sama dengan 6. Untuk mencari D2 hampir sama, tetapi selisih frekuensinya itu dikurangi sesudah kelas ya, kelas sesudahnya. Yaitu D2 sama dengan kelas modus yang frekuensi 20 ini dikurangi kelas modus sesudahnya, yaitu 16. Berarti 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Kita udah ketemu TB, D1 sama D2. Sekarang kita cari K ya, atau panjang kelas. Rumusnya yaitu P sama dengan 53,5 dikurangi 48,5. Kenapa sih kok bisa 53,5 dan 48,5? Jadi yang kita pakai merupakan interval kelas yang nomor 4 dan 5, yaitu dengan interval 49 sampai 53 dan juga 54 sampai 58. Nah, untuk kelas yang kelima itu kan batas bawahnya 54, berarti dikurangi 0,5 jawabannya itu kan 53,5. Kemudian dengan kelas keempat batas bawahnya kan 49, berarti 49 dikurangi 0,5 adalah 48,5. Nah, cara cari panjang kelas itu P-nya sama dengan 53,5 hasil yang tadi ini dikurangi 48,5 hasil yang kelas keempat. Hasilnya adalah 5. Sekarang langkah 1, 2, dan 3 sudah. Kita langkah keempat yaitu memasukkan hasil yang kita temukan ke dalam rumus tadi. Oke. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali K. Nah, sama dengan TB nya tadi kan 48,5, kita masukkan. D1 nya 6 per 6 plus 4 dikali 5. Jadi hasilnya itu 48,5 ditambah 6 per 10 kali 5, dan hasil akhirnya yaitu 50,5. Jadi modus dari soal tersebut jawabannya adalah 50,5. Semoga teman-teman bisa paham ya apa yang barusan Awanda jelasin ke teman-teman mengenai contoh soal modus data kelompok. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai modus data tunggal. Nah, ini easy sekali ya teman-teman. Jadi modus data tunggal merupakan nilai data yang paling sering muncul, seperti yang udah Awanda bilang di awal tadi ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di sini ada tabel data dan modus. Kan modus itu kan data yang paling sering muncul. Yang nomor 1 itu kan ada data 1,1,1 36955. Nah, data yang paling sering muncul itu kan 1, berarti modusnya itu 1. Kemudian yang baris kedua, di sini ada data 22226781133337. Nah, modusnya itu kan yang paling sering muncul. Di sini angka 2 berjumlah 4, angka 6-nya berjumlah 1, angka 7 jumlahnya 2, angka 8 jumlahnya 1, angka 1 jumlahnya 2, dan angka 3 berjumlah 4. Nah, yang paling sering muncul itu kan angka 2 dan 3. Berarti modusnya itu 2 dan 3. Kemudian yang terakhir ada data yang menunjukkan yaitu 2,2,3,3,4,4,5,5. Nah, modusnya apa nih? Ayo kita lihat. Di sini 2 memiliki 2 data, angka 3 memiliki 2 data, angka 4 memiliki 2 data, sedangkan angka 5 memiliki 2 data. Sama semua kan ya, berarti masing-masing angka, masing-masing data memiliki 2 ya jumlahnya. Maka modusnya itu tidak ada. Begitu teman-teman. Semoga teman-teman memahami apa yang Awanda jelaskan dan semoga bermanfaat. Jika ada yang dibingungkan atau masih bingung gimana nih, kok bisa gini, bisa tulis di kolom komentar ya. Ntar kita diskusi sama-sama. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Dadah.
Sebagai contoh, di sini telah tersaji sebuah data yang telah diurutkan, memiliki nilai terbesar 213 dan nilai terkecil 121, maka rentangnya adalah rentang 213 dikurangi 121 sama dengan 88. Oke, untuk contohnya adalah hitung simpangan rata-rata dari 5, 6, 8, 5, 7. Oke, kita langsung ke caranya. Yang pertama, kita harus mencari rata-ratanya, yaitu 5 plus 6 plus 8 plus 5 plus 7 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama dengan 31 dibagi 5. Hasilnya adalah 6,2. Lalu selanjutnya menghitung simpangan rata-ratanya. Adalah 6,2 min 5 dikurung mutlak tambah 6,2 dikurangi 6 ditambah 6,2 dikurangi 8 tambah 6,2 dikurangi 5 tambah 6,2 dikurangi 7 dibagi 5 sama dengan hasilnya 5,2 dibagi 5. Hasilnya adalah 1,04. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal simpangan baku data tunggal. Carilah simpangan baku himpunan bilangan 13, 10, 11, 15, 17, 9, 18, 19. Penyelesaiannya pertama dicari meannya dulu, karena ini data tunggal, tinggal dijumlah semua data dibagi dengan jumlah sampelnya. Berarti 13 tambah 10 tambah 11 tambah 15 tambah 17 tambah 9 tambah 18 tambah 19 dibagi totalnya ada 8. Total datanya sama dengan 4. Rata-ratanya X-barnya adalah 4. Selanjutnya langsung dimasukkan ke rumus data tunggal kurang dari 30, yaitu langsung dimasukkan angkanya, XI-nya 13, X-barnya 4, dikurang 13 dikurang 4 kuadrat, dan seterusnya, kemudian N-nya 8, min 1, 8 dikurang 1. Hasilnya yaitu akar 129 adalah 11,35. Contoh selanjutnya, simpangan baku data kelompok. Tentukan simpangan baku dari tabel distribusi berikut. Ini dia tabel distribusinya. Nilainya 5, frekuensinya 2. Nilai 6, frekuensinya 5. Nilai 7, frekuensinya 12. Nilai 8, frekuensinya 7. Nilai 9, frekuensinya 4. Langsung dicari lagi, kayak tadi, dicari meannya dulu. Nilai rata-ratanya, karena ini data kelompok, menggunakan rumus mean data kelompok. Ya, hasilnya adalah 7,2. Kemudian dimasukkan ke rumus data kelompok, rumus simpangan baku data kelompok yang kurang dari sama dengan 30.
karena total frekuensinya adalah 30. Maka yang dipakai rumusnya adalah sigma F1 dalam kurung XI min X bar kuadrat per sigma FI min 1. Kenapa tidak ada akarnya? Ini saya mencoba memakai rumus dari varians, karena perbedaan dari simpangan baku dan varians hanya terletak dalam akarnya. Tinggal dicari. Jadi ini variansnya, hasilnya 34,8 dibagi 29 sama dengan 1,2. Nah, karena ini masih varians, maka rumus dari simpangan baku adalah akar dari varians. Jadi simpangan bakunya akar 1,2 adalah 1,095. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dijadikan contoh soal sebagai berikut. Langkah pertama, kita menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Diperoleh rata-rata yaitu 7. Lalu data 1 dan seterusnya dikurangkan dengan rata-rata. Hasilnya adalah 5 dikurangi 7 min 2. Begitu seterusnya hingga data terakhir. Langkah berikutnya adalah dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Begitupun hingga data terakhir. Karena data kurang dari 30, varian menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma X1 min rata-rata kuadrat per N min 1. Sigma X1 min rata-rata kuadrat adalah 22 dibagi N jumlah data 8 min 1 sama dengan 22 per 7. Hasilnya adalah 3,14. Jadi varian data tunggal dari data tersebut adalah 3,14. Oke, di sini contoh koefisien variasi. Pada nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran fisika pada kelas 12 sebesar 80, yang memiliki simpangan 4,2. Maka, hitunglah nilai koefisien dari kelas 12. Yang pertama dilakukan adalah menulis diketahuinya, yaitu rata-ratanya tulis X sama dengan 80. Lalu simpangannya sama dengan 4,2. Kalau sudah diketahui, langsung kita menjawabnya. Kita nulis rumusnya dulu. KV sama dengan S per X kali 100%. KV sama dengan 4,2 per 80 kali 100%. Sama dengan hasilnya adalah 5
0,25%. Sekian, terima kasih. Langsung ke contoh soal. Contoh soal angka baku. Nisrina mendapat nilai 95 dalam ulangan statistika dan 83 dalam pendidikan jasmani. Jika rata-rata dan simpangan baku mata kuliah pendidikan jasmani adalah 69 dan 7, kemudian nilai rata-rata dan simpangan baku mata kuliah statistika adalah 80 dan 5, di antara kedua mata kuliah tersebut, yang mana yang lebih baik nilainya? Nah, pertama, kita cari dulu Z-score atau angka baku dari masing-masing mata kuliah. Mata kuliah statistika, Z sama dengan XI min X bar per SD sama dengan nilainya 95 dikurang X barnya rata-ratanya 80 dibagi simpangan bakunya 5. Hasilnya adalah 3. Kemudian untuk angka baku pendidikan jasmani, nilainya 83 dikurang rata-ratanya 69 dibagi simpangan bakunya 7, hasilnya angka bakunya adalah 2. Jadi, dari angka baku tersebut, yang lebih baik adalah nilai statistika 95 lebih baik daripada pendidikan jasmani 83. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.